Shalom. Hai adik-adik semua. Senang rasanya kakak bisa kembali bertemu dengan kalian. Dan kali ini kita akan meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu untuk memulai sekolah minggu kita. Yuk, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita, semuanya untuk hanya terfokus kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Glory, Haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, dan saat ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami dan memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan kami siap memuji dan juga belajar. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, bentuklah kami, dan supaya Tuhan berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu pujian yang mengajarkan kita untuk memberikan semua bagi Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, semua. Karena Tuhan sudah memberikan buat kita. Jadi mari kita berikan juga kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang kita puja. Mari kita nyanyikan pujian bagi Yesus semuanya.
kita berdoa kembali dan melipat tangan, tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka telinga hati kami sehingga kami dengar-dengaran kepada Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang memberi. Ya, judul kali ini adalah Memberi Karena Kasih. Cerita ini diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali, Yesus duduk di hadapan kotak persembahan. Dan Yesus mengamati orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak itu. Banyak orang kaya yang memasukkan uang dengan jumlah yang besar. Nah, coba kalian lihat adik-adik. Ya, mereka memasukkan banyak sekali. Ya, uang persembahan ke dalam kotak. Orang-orang ini datang untuk memberikan persembahan adik-adik. Ya, kalian bisa lihat mereka memasukkan uang ke dalam kotaknya. Di antara orang-orang kaya yang datang pada waktu itu, ternyata ada seorang janda yang miskin. Dia datang dan juga memberikan persembahan. Tetapi dia memberi tidak banyak seperti orang-orang yang sebelumnya. Dia hanya memberikan 2 uang tembaga. Kemudian Yesus memanggil pengikut-pengikutnya. Lalu berkata kepada mereka, "Coba kalian lihat. Janda yang miskin itu memasukkan ke dalam kotak itu lebih banyak daripada orang-orang sebelumnya. Kalau orang-orang sebelumnya memberikan dari kelebihan yang mereka miliki. Tetapi janda yang miskin ini dia memberikan dalam kemiskinannya. Dia memberikan semua yang dimilikinya. Hanya itu yang dimiliki oleh janda. Dan itu adalah untuk kebutuhan hidupnya. Kalian bayangkan, mungkin uang yang diberikan itu adalah untuk dia membeli makanan. Bisa jadi dia tidak bisa makan lagi adik-adik. Karena dia memberikan uang itu. Adik-adik, kalian tahu uang yang diberikan oleh janda miskin itu seperti uang receh. Nah, coba kita bayangkan. Gambarannya seperti ini. Uang receh yang ada di negara kita itu, contohnya adalah misalnya ini yang paling kecil nih ya. Nilai yang paling kecil itu adalah uang 500 rupiah. Nah, kalian tahu ya, uang 500 rupiah ini. Nah, janda ini memberikan 2 buah uangnya. Nah, kalau misalnya kita hitung, misalnya dia memberikan 2 nih ya. Nah, ini sama artinya dengan 2 buah koin seperti ini. Ya, kalau kita hitung mungkin hanya 1.000 rupiah ya. Ini kalau kita jumlahkan nilai yang terkecil ini, dia hanya 1.000 rupiah saja. Nah, nilai ini adalah nilai uang yang sangat kecil. Seperti yang kakak bilang tadi, ini sama dengan uang receh. Nilainya berbeda dengan orang-orang kaya yang diberikan sebelumnya. Mereka memberikan lebih dari ini. Tetapi Yesus melihat inilah kelebihan yang dimiliki oleh janda ini. Lalu, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Yang pertama, Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya. Yang kedua, persembahan adalah bentuk ucapan syukur. Yang ketiga, sikap hati yang benar. Nah, maksudnya apa ya, Kak?
Dan bagaimana kita dapat melakukan ajaran Tuhan Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita terus belajar supaya kita tahu apa yang mau Tuhan ajarkan. Oke, yang pertama kita lihat bahwa Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya. Seringkali kita melihat ada banyak orang yang merasa sombong. Dia merasa bisa memberikan lebih daripada orang lain. Atau bahkan ada juga orang yang merasa minder karena dia tidak bisa memberikan seperti apa yang orang lain berikan. Kita bisa lihat di sini Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Apa yang Tuhan mau di sini? Tuhan merasa bahwa seluruh kehidupan manusia itu adalah sebetulnya Tuhan yang berikan. Tuhan tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Tuhan Yesus sangat tertarik kepada janda miskin ini. Dia memberikan dari kekurangan yang dia punya. Bisa jadi ketika dia memberikan uang ini, dia tidak bisa lagi membeli makanan. Itulah yang dilihat oleh Yesus. Tuhan Yesus melihat persembahan yang diberikan oleh janda itu bukan dari nilainya, tetapi dari pengorbanan yang dilakukan pada saat memberikan persembahan. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Inilah yang menjadi kekuatan buat kita, peringatan buat kita. Ada orang yang bisa memberikan lebih, ada orang yang bisa memberikan mungkin apa yang dia punya, seperti janda ini. Ya. Kita lihat, dia memberikan apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Lalu, apa yang kita punya ya? Nah, coba kalian lihat. Gambar apa ini ya? Wah, betul sekali. Ini adalah jam. Maksudnya apa ya, Kak? Jam ini bisa berarti juga waktu. Nah, kalian bisa mempersembahkan waktu kalian untuk Tuhan. Seperti gambar ini. Nah, lihat. Mereka memberikan waktu untuk Tuhan dengan membaca Alkitab dan juga berdoa. Atau seperti adik-adik sekarang. Bersama-sama mengikuti sekolah minggu ya, atau ibadah secara online ya. Nah, ini adalah persembahan yang bisa kita berikan dan yang kita punya. Selain itu, kita juga bisa memberikan suara kita ya, kemampuan kita. Adik-adik bisa menyanyi, mungkin ada yang bisa menari juga ya. Kalian bisa bermain alat musik ya. Nah, pada saat online seperti ini, kalian bisa mengirimkan video-video kalian untuk kalian berikan kepada guru-guru kalian untuk memberikan persembahan pujian. Nah, itu adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, apa yang kalian punya. Tidak harus dalam bentuk uang, tetapi kalian bisa berikan waktu kalian dan juga berikan talenta kalian, bakat kalian. Ya, seperti ini. Menyanyi dengan sukacita, bermain musik dengan sukacita, ya. Inilah persembahan, ya. Sekali lagi, Tuhan tidak menginginkan apa yang tidak kita punya. Tuhan tahu kita punya kelebihan ini. Mari berikan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita. Persembahan berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap anugerah Tuhan. Coba kita bayangkan, pengorbanannya di kayu salib merupakan anugerah terbesar untuk setiap anak-anak Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita tahu pengorbanannya, Dia rela datang untuk menebus dosa manusia. Kasih Allah begitu luar biasa. Ini yang menjadi alasan kita kenapa kita memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita.
Selain pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang membuktikan kasih-Nya kepada kita, Dia juga melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dia ada dimanapun, dan Dia selalu menjaga kita. Buktinya apa? Kita masih bisa sehat sampai hari ini. Kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan setiap hari selalu baru. Kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita. Setelah kita tahu bahwa persembahan itu adalah bentuk dari ucapan syukur, maka yang ketiga yang Tuhan Yesus mengajarkan adalah sikap hati kita. Sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar ini ditunjukkan dengan ketulusan hati kita. Ketika kita memberikan persembahan, kita berikan dengan tulus hati, sama seperti janda miskin itu. Dia rela memberikan. Dia tidak memperhitungkan. Dan yang paling utama adalah beriman. Janda miskin itu tahu betul bahwa Yesus memelihara dia. Dia tahu Tuhan Allah adalah Allah yang menyediakan. Dan dia sangat mempercayai itu. Nah, sikap hati ini pula yang perlu kita miliki. Ketulusan dan beriman kepada Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan ini. Kita tidak akan merasa kekurangan. Karena Tuhan akan menyediakan semuanya. Miliki iman seperti janda miskin itu. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian, kita bisa memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Dan inilah yang Tuhan harapkan. Inilah yang Tuhan inginkan. Supaya kita mau memberi dengan kasih. Memberi dengan ucapan syukur kita. Memberi dengan sikap hati yang benar. Kita bisa meminta hikmat Tuhan. Dan kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus. Supaya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sudah belajar kisah dari janda miskin ini. Dan juga teladan dari Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya. Mau memberikan hidupnya. Nah, ini ayat hafalan yang bisa menolong kita, mengingatkan kita ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sekali lagi ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik. Mari memberi dengan kasih. Mari memberi dengan sukacita. Mari memberi dengan kerelaan hati kita. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita. Dan yang paling utama adalah Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya untuk kita semua dengan rela mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Jadi, mari memberikan semua bagi Allah. Jauh
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, inilah yang kami berikan bagi Engkau. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum bagimu, karena kami memberikan dengan kasih kami, karena kami memberi dengan kerelaan hati kami, dan juga dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami persembahkan ini juga boleh berguna dan bermanfaat bagi setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, ingat pesan ibu. Nah, ini berhubungan dengan protokol kesehatan. Kalau waktu itu kita hanya melakukan 3M. Sekarang kita melakukan 5M. Nah, apa saja 5M protokol kesehatan COVID-19 itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, nah ini yang baru ya, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Apakah mobilitas itu? Mobilitas itu kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Itu ya, jadi kalian bisa kerjakan semua aktivitas di dalam rumah. Nah ini, ingat pesan ibu, ingat baik-baik 5M protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, sekolah minggu kita. Kita akan kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Biarlah apa yang sudah kami pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini, kami boleh belajar untuk memberi dengan kasih, memberi dengan kerelaan hati kami, memberi dengan sukacita, seperti yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, dengan rela mati untuk menebus dosa kita semua, mengorbankan hidup Tuhan Yesus untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, dan kami mau terus Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan juga sudah berdoa. Amin. Baik, kita sudah selesai dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.